Yes. Amin. Cannot see anything. Yes, because Kadang muncul, kadang enggak gitu. Emang laptop saya sih. Oke, saya mulai ya karena sudah Curhat. udah di-record. Ini udah mau muncul kayaknya. Oke, saya mulai dulu. How are you all? I'm Fine, good. Yeah, so thank you for attending this class. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai defense. Ya, Modul berapa, Sir? itu modul ke 1, 2, 3, 4, 5. Modul kelima. Open module 5, Defense and Security. Defense and security. Tadi muncul sebentar, ini HP saya itu di laptop saya. Muncul? Udah. Iya. Sudah muncul semuanya teks analisisnya? Sudah, Sir. Muncul. Sudah kelihatan? Kelihatan semua, Sir. Oke. Oke. Good. Oke ya. Oke. Kita langsung mulai aja ya. Coba dibuka langsung saja kita ke modul 5. Ada defense and security. Udah dibuka semuanya? Udah dibuka ya. Coba dilihat di situ. Coba dilihat halaman 5.1. Udah? Oke. Udah dilihat ya. Loh, kok nggak bisa nih? Oke, 5.1 sudah? Coba kita buka task 1. Task 1 dibaca oleh Mbak Umi. Bentar, Sir. Nanti dulu. Gimana? Bentar dulu. Lagi ngurusin apa? Oh, oke, sorry. Mbak Atul. 5.1. Mm-mm. 5.1. 5.3 lah, 5.6. Iya, makanya 5.6 kan ada tasnya itu yang paling. Yes. Oke, 5.6 task 1 ya. Iya, benar. Global terrorism, global terrorism implications for state and human security by Hadi Susastro. The war is Southeast Asia. As Al-Qaeda bases of operation in Afghanistan are being destroyed, there is growing concern that Southeast Asia may become a major breeding ground for terrorism. Areas where radical elements flourish could serve as safe havens and recruiting ground for international terrorism. The situation in Southeast Asia is complicated because of the difficulty in distinguishing between ethnic-based domestic violence and radical violence. Yeah, violence and
domestic violence and radical groups that pose an international threat. Yes. The main question is how these countries will deal with these problems. Oke, coba diulangi ya. Jadi kita juga reading and juga translation. Jadi Bahasa pertama kali itu kayaknya itu banget, soalnya bahasanya bahasa politik. ya, tapi ini masih lumayan ya daripada bahasa yang kemarin mengenai engineering itu ya. Iya. Mm-mm. Coba diulang kembali oleh Mbak Mutrik deh. Yes, sir. Mm-mm. Global terrorism implication for state and human security by Hadi Susastro. The war in Southeast Asia as Al-Qaeda bases of operation in Afghanistan are being destroyed. There is growing concern that Southeast Asia may become a major breeding ground for global terrorists. Areas where radical Mhm. element flourish could serve as safe havens and recruiting grounds for international terrorist groups. The situation in Southeast Asia is complicated because of the difficulty in Distinguishing. distinguishing Yes. between it, apa sar itu bacanya? Yang mana? Violence. Itu belakangnya between itu apa? Depannya base, Ethnic based. ethnic based Yes, domestic ethnic violence and radical groups that pose an international threat. The main question is how these countries will deal with these problems. Okay, good. Lanjut. Lanjut Mbak Desti. Sariawan sir dia sir. Oh, Sariawan, sorry, ya ampun, lupa saya. Banyak minum air putih ya. Banyak minum air putih ya diikuti aja ya. Oke, nggak apa-apa. Get well soon. Mbak Ayu. Iya sir. Mbak Ayu Sariawan. Terjemahannya atau bahasa Inggris sir? Ya, enggak, yang bahasa Inggris aja deh dulu. Oh, oke. Kalau bahasa Indonesia kan Global Global terrorism implications for state and human security by Hadi Susastro. The war in Southeast Asia as Al-Qaeda bases of operation in Afghanistan are being destroyed, there is growing concern that Southeast Asia may become a major breeding ground for global terrorism. Areas where radical elements flourish could serve as safe havens and recruiting grounds for international terrorist groups. The situation in Southeast Asia is complicated because of the difficulty in distinguishing between ethnic-based domestic violence and radical groups that pose an international threat. The main question is how these countries will deal with these problems. Oke. Ya ini lagi kerja ya. Ada lagi yang belum dipanggil namanya? Ayo, yang tadi yang ngurusin neneknya udah balik belum? Oke, nggak apa-apa. Oke, good. Ini bercerita mengenai defense and security. So, tahu defense ya? Ya, defense itu artinya adalah Pertahanan. pertahanan. And security is
keamanan. Jadi sebenarnya ini kita berbicara mengenai pertahanan. Kalau pertahanan itu berhubungan dengan militer, ya, atau military and security. Security itu adalah keamanan, pertahanan dan keamanan. Bahasa Inggrisnya defense and security. So kalau topiknya mengenai defense and security, berarti akan adalah di sini bahasa-bahasa yang berhubungan dengan konflik atau peperangan. Apa saja kira-kira yang what comes to your mind when you heard about defense and security? Coba, apa yang ada dalam pikiran kamu ketika topiknya mengenai pertahanan dan keamanan? Gencatan senjata. Yes. Yang lain? Penculikan nggak sih? Iya, bisa. Penculikan. Markas. Yes, markas, benar. Teroris. Yes, teroris. Apalagi? Okay, so topiknya mengenai defense and security berarti tidak akan jauh-jauh dari yang namanya seperti yang telah kita bicarakan tadi, ya, peperangan, konflik, kematian, ya kan, perang senjata, terorisme. Kalau last week kita bicara mengenai engineering, constructions and engineering, itu lebih kepada bahasa mengenai engineering atau teknik, ya. Sekarang kita mulai masuk ke pertahanan dan keamanan. Berarti akan ada dampak-dampak bicara mengenai sosial, kemanusiaan, persenjataan, ancaman, ya. Nah, jadi yang saya harapkan adalah objektif daripada mempelajari setiap teks ini adalah bahwa kita memiliki perbendaharaan kata, ya, perbendaharaan kata, di mana selain daripada perbendaharaan kata akan juga disupport oleh yang namanya tenses, ya, atau grammar, kemudian mencari bahasa yang tepat, ya. Nah, jadi setiap daripada task itu nanti akan kita temukan banyak hal-hal baru, di mana dari source language ke target language kita diajak atau dituntut untuk mampu mentranslate sesuai dengan bahasa yang tepat dan dapat dimengerti atau understandable. So, coba saya mau tanya dulu, dari teks ini ada nggak yang bahasanya kira-kira bagi kamu tuh masih baru gitu? Coba dilihat teksnya. Flourish. Yang mana? Flourish. Raspberry radical dalam flourish. Satu flourish. Ya, ada teks analisis kan. Saya masukin aja ke sini ya, vocab ya, vocabulary, ya kan. Karena vocabulary ini juga sangat penting ya. Kira bahasa yang tidak kamu ketahui kan, artinya yang baru ya. Oh, yang ini juga baru denger sih, servo ya, safe havens itu ya. Yang mana? Itu kan yang kayak itu kan menjadi surga yang aman itu kan kita nggak? Iya benar, iya. Safe. Susunannya itu kan kita nggak bisa menyangka akan seperti itu artinya itu. Artinya ada suatu istilah baru gitu ya. Ada lagi? Distinguishing itu juga saya nggak tahu sih. Iya. Ya, dulu pernah, ini cuma lupa ya. Dulu pernah belajar
Distinguishing. Yang lain, ada lagi yang lain-lain dari kawan-kawan, ada yang mungkin baru dengar atau kayaknya ini gua ini bahasanya masih baru nih gitu, belum pernah dengar atau masih baru lihat, baru dengar gitu. Nggak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada, coba kita bahas ya. Paragraf 1, global terrorism. Ya. Global terrorism ini berbicara mengenai terorisme global. Implications. Tahu implikasi ya? Do you know what is implication? Implikasi, hubungan atau akibatnya ya, akibat daripada terorisme itu terhadap suatu negara, itu ya artinya ya, implication for state and human security. The war in Southeast Asia, perang di Asia Tenggara. As Al-Qaeda bases of operation in Afghanistan are being destroyed, there is growing concern that Southeast Asia may become a major breeding ground for global terrorism. Areas where radical elements flourish could serve as safe havens and recruiting grounds for international terrorist groups. The situation in Southeast Asia is complicated because of the difficulty in distinguishing between ethnic-based domestic violence and radical groups that pose an international threat. The main question is how these countries will deal with these problems. Okay? Okay. Saya mau tanya dulu, halo, dengar ya? Kita mau lihat dulu bahasa Inggrisnya, itu kan bahasa Inggrisnya flourish, berarti bahasa Indonesianya apa? Ayo, nggak apa-apa, lihat aja kamusnya. Apa? Flourish adalah artinya dalam bentuk seperti hiasan, gitu ya. Nah, tapi di sini ya artinya atau diterjemahkan dengan bahasa yang tepat menjadi elements flourish, berarti elemen-elemen yang tumbuh dengan subur, artinya daerah-daerah di mana elemen-elemen radikal berkembang mungkin menjadi surga yang aman, artinya flourish, elemen flourish, unsur-unsur yang tumbuh subur, gitu ya. Flourish itu artinya adalah tumbuh subur. Nah, kalau kita terjemahkan secara word per word kan, ternyata flourish itu atau tumbuh subur itu dia tidak ada di dalam teks bahasa Indonesia. Kan gitu ya. Oleh karena itu, dicarilah bahasa yang lebih tepat untuk menerjemahkan kalimat bahasa Inggris tersebut. Nah, coba kita lihat ya. Saya ambil dari areas where radical elements flourish, dari yang flourish itu ya. Area, kalau kita terjemahkan ya langsung ya, area di mana unsur-unsur atau elemen radikal itu, unsur-unsur atau elemen radikal yang tumbuh subur, ya kan, dapat menjadi
surga yang aman untuk perekrutan kelompok-kelompok teroris internasional. Nah, sebenarnya kalaupun si A dengan si B tidak sama menerjemahkannya, at least bahwa di dalam target language-nya itu dia memiliki arti atau makna yang sama. Ya. Jadi kan ini artinya tumbuh subur. Ya. Kalau safe havens di sini menjadi surga yang aman, kan gitu ya. Surga yang aman. Kalau ini distinguishing. Kalau distinguishing apa? Membedakan. Yes, benar, membedakan. Atau lebih tepatnya dia adalah indistinguishing, membedakan, ya, betul, membedakan. Ya. Oke. Complicated apa artinya? Rumit. Kalimat ketiga. The situation in Southeast Asia is complicated because of the difficulty in distinguishing. Complicated apa artinya? Rumit. Iya, rumit. Because of the difficulty in distinguishing between ethnic based. Apa arti ethnic based? What is the meaning of ethnic based? Berdasarkan etnik. Yes, benar. Ya. Dan kelompok-kelompok radikal and radical groups. Sekarang saya mau tanya, kira-kira kalau ini tidak ada bahasa Indonesianya, kamu mengerti nggak? Dapat nggak kamu tangkap main idea atau poin daripada teks tersebut? Melihat daripada tingkat kesulitan dari kata-katanya. At least I would like to ask you, do you understand or you catch the point of the text? Bisa dimengerti nggak teksnya dalam bahasa Inggris tersebut? Bisa ya? Semuanya, Sir. Hah? Oke. Oke, jadi yang berikutnya adalah mengenai tenses atau grammar ya. Ini grammar ini sangat penting supaya kita bisa mencari arti daripada kata-kata tersebut secara tata bahasa. But anyway, tertarik nggak sih sama bahasa Inggris? Oh, tertarik nggak sama bahasa Inggris? Iya, Sir. Tertarik ya. Berarti kalau bisa nanti setelah tamat itu bisa mengajar bahasa Inggris atau bisa karirnya lebih meningkat. Jadi dalam bahasa Inggris ini at least kamu juga harus ada respon gitu ya. Responnya itu adalah mungkin bisa kamu bertanya atau mau mengkomen ya. Oke. Ada pertanyaan sampai di situ mengenai paragraf 1? Atau ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritakan mengenai paragraf 1? Any comment? Any aspek atau ada yang mau di komen dari situ? Kalau tidak ada, coba saya mau belajar dari segi grammarnya dulu ya. Ada namanya present continuous. Tahu ya present continuous ya? Sudah pernah belajar atau mendengar present continuous? Sudah, Sir. Sudah. Siapa yang belum pernah?
No. Oke. Oke, present continuous ini adalah bentuk atau salah satu tenses, ya, salah satu tenses di mana kejadian itu sedang berlangsung. Contoh, saya sedang belajar. Berarti kita gunakan present continuous. Nah, present continuous atau tenses itu kan ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Sudah tahu itu? Kalimat aktif itu, ya, langsung aja saya buat formulanya, subject plus to be. To be itu ada is, am, are. Tahu siapa saja subjek yang menggunakan is? He, she, dan it. Iya. He, she, it. Ya kan? Ya. Itu menggunakan is. Kemudian kalau dia I menggunakan am. Kalau dia you, they, we menggunakan are, ya. Jadi kalau saya dulu waktu sekolah, saya ingat aja namanya si Ayu Dewi. Ayu, si Dewi, Dewi. Iya, Ayu dengan si Dewi. Kalau I menggunakan am, you Dewi menggunakan are. Nah, yes. Ingat kalau yang namanya present continuous setelah to be diikuti oleh yang namanya verb. Yes. Coba Mbak Umi, coba berikan satu kata verb ing sama saya. Studying, sekarang lagi studying kan? Yes, benar, studying. Mbak Atun. Halo, Mbak Atun. Sorry, tadi lupa nyolokin laptop, mati. Oke, coba satu kata verb ing. Playing. Yes, playing, ya. Mbak Mutrik. Talking, she is talking. Yes, talking. Mbak Desti. Oke, sorry, Mbak Desti lagi sariawan, ya. Sariawan cannot be touched. Oke, Mbak Ayu. We are eating. What? Eating. Oh iya, eating, ya. Yeni lagi working. Yes. Still walking. Yeni is working. So, itu benar ya. Coba berikan sama saya contoh langsung satu kalimat present continuous. Siapa yang mau memulai duluan? Sebutkan namanya. Present continuous. Langsung kalimat. Give me the sentence or example of the present continuous. One sentence, please. And please tell your name. Saya deh. Name. Kita lagi belajar itu kan, we are studying. Name. Your name, please. Umi Ma'rifah. Umi. Apa? Ayo, bahasa Inggrisnya. Come on. Halo. Hello guys. Halo.